kenapa daging hewan kurban itu kalau dibikin steak itu rasanya beda, Pak Dokter? Ini sebenarnya terkait dengan teknik. Makanya kadang kita tuh ngakuin kekurangan dibanding negara-negara Amerika betul. Karena mereka cara SOP-nya itu benar. Pemotongannya, Pemotongan. oke. Jadi jangan salah, cara motong yang benar itu menentukan kualitas daging. Syarat sahnya hewan kurban itu menjadi tujuan utama mereka untuk berkurban. Bayangkan mereka sudah mengeluarkan duit untuk beli, menabung bertahun-tahun, kemudian bisa beli hewan untuk kurban. Ternyata Tahu-tahu tidak. sahnya tidak, gitu. Syarat sahnya tidak masuk. Selamat datang kembali di Podsteak Podcast Tangerang Gemilang bersama saya Andri dan teman-teman penonton dimanapun Anda berada. 27 Mei 2026 sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Republik Indonesia dari Kementerian Agama maksud saya untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Sudah bersama kami Dr. Hewan Joko Ismadi MSC. Selamat sore Pak Dokter. Sore Mas Andri. Bagaimana Sehat, kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kegiatannya lagi padat ya Pak Dokter ya? Lumayan, ini full selama kurang lebih 1 bulan. 1 bulan ini Sampai full. nanti terakhir di tanggal 29 hari terakhir Ya. itu baru kita selesai. Baru agak senggang ya. Bukan berarti nggak kerja tapi agak senggang. Soalnya kalau ngelihat aktivitas Pak Dokter beberapa hari ini cukup padat ya. Iya. Mengecek peternakan dan juga kesiapan untuk hewan kurban ya. Iya. Pak Dokter. Kemarin dapat alat bantuan. Itu alat medis, kemudian alat tanda sehatnya hewan sama stiker. Stiker. Gitu. Ya, alat medisnya berupa stetoskop sama termometer. Oke. Nah, teman-teman untuk masyarakat Kabupaten Tangerang, hewan kurban di Kabupaten Tangerang juga pasti diperiksa terlebih dahulu agar kelayakan dan kesiapannya untuk menjadi hewan kurban itu layak untuk dikonsumsi dan dikurbankan oleh masyarakat ya, Pak Dokter. Tahapannya apa saja, Pak Dokter? Saya itu bagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama tahap sosialisasi. Kemudian tahap kedua tahap pemeriksaan kesehatan hewannya. Tahap ketiga adalah tahap pemotongan untuk mengawal daging hasil potongan hewan kurban. Mengawal hasil daging dagingnya. potongan hewan kurban. Jadi hasil dari pemotongan itu kan menghasilkan daging yang akan dibagi ke mustahid. Nah, itu kita kawal juga sampai akhir. Di awal kita awali dengan sosialisasi. Kita laksanakan sosialisasi untuk 29 DKM dan DMI seluruh kabupaten. Waktu itu kita bagi di 3 lokasi. Yang lokasi pertama di UPT Penyuluhan Curug, kemudian di BPP Kaliasin dan di BPP Sepatan. Kenapa kita pilih itu untuk mendekatkan undangan dari kecamatan. Kita bekerja sama dengan IPB University dan juga dengan MUI Kabupaten. Oh, sudah bekerja sama dengan IPB dan MUI Kabupaten. Kemudian saya lanjut ke tanggal 13 kemarin. Tanggal 13 kita sosialisasi untuk petugas dari kecamatan. Mas Andri, biasanya kita itu agak sedikit lengah di pemeriksaan hewan kurban saat dikurban. Jadi saya ambil contoh aja di tahun 2025. Hewan yang masuk dan kita periksa di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang itu ada kurang lebih 32.900 tahun 2025 loh ya. Tetapi data hasil pemotongan kita cuma dapatkan 7.800 sampai 8.000. Jadi kita agak masa sih hewannya ada 33.000 yang dipotong cuma 8.000. Nah, dari itu ini tahun pertama kita meminta bantuan masing-masing 2 orang dari kecamatan untuk mendata tempat pemotongan. Biar valid karena agak sedikit janggal juga 33.000 yang dipotong 8.000. Apakah yang dibeli di sini dipotong di luar itu lebih banyak gitu ya. Nah, tahun ini kita mulai tanggal 13 kemarin kita ada pembekalan untuk petugas kecamatan. Dan kemarin setelah pelepasan petugas secara resmi oleh Pak Bupati saat upacara hari Kebangkitan Nasional, siangnya kita pelatihan untuk petugas pemeriksa kesehatan hewan dan kesehatan daging dan jeroan. Oke, berarti terjawab sudah pertanyaan Andri. Kenapa waktu hari Senin Pak Dokter nggak bisa? Harusnya hari Senin ya podcastnya betul. Tapi alhamdulillah hari Rabu sore ini bisa langsung berikan informasi kepada masyarakat. Setelah itu Pak Dokter? Setelah kita melakukan pelatihan, mulai tanggal 19 kemarin, petugas yang 66 dibantu dengan
petugas dari teman-teman PDHI, Perhimpunan Dokter Indonesia. Oke. Kurang lebih ada 30 dokter hewan ikut terjun untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Mulai kemarin sampai nanti tanggal 26 atau H-1 kita laksanakan pemeriksaan hewan di seluruh lapak yang ada di Kabupaten Tangerang. Seluruhnya. Seluruh lapak. Jadi kalau hari ini ditanya datanya berapa, kita belum tahu. Karena apa? Nanti baru di tanggal 26 kita baru tahu tuh jumlah lapak yang ada sama jumlah hewan yang ada. Iya. Estimasi tahun kemarin itu jumlah lapak ada 635 lapak. 635 Iya, dan untuk kita satu kabupaten. satu kabupaten. Kita tidak memilih atau tidak ada undangan dari mereka. Begitu ada lapak kita datangin. Oh gitu. Karena jadi tanggung jawab dari kita gitu ya. Kemudian setelah itu nanti mulai hari H tanggal 27 Mei saat Idul Adha, setelah kita melakukan sholat id dan penyerahan secara simbolis hewan kurban bantuan dari Pak Presiden ke Pak Bupati. Balaraja ya? Balaraja. Balaraja, Balaraja. Namanya Pak Falah. Pak Fala. Dia punya satu ekor yang beratnya 1 ton 80 kilo. Ya, itu konon katanya dibeli 110 juta Sama Pak Presiden. sama Presiden. Ada 2 ya teman-teman di Balaraja dan di Tangerang Selatan ya? Iya, betul. Keren loh. Kalau Pak Presiden seluruh kabupaten kota ada 514, semuanya dapat. Masyarakat Iya, masing-masing kabupaten dapat, kota iya. ya. Dan kita ini udah tahun yang ketiga. Tahun yang ketiga dapat bantuan Presiden yang mereka mintanya di atas 1 ton memang. Iya. Ya, betul. Itu apa sih kayak sapi jenis limo ya? Limosin sama biasanya Brahman limosin Iya. gitu ya. Betul. Oke. Baik, Pak Dokter, setelah pemotongan di hari H, Ya. tadi diperiksa Di juga hari dagingnya. H diperiksa daging dan pemeriksaannya dari hari H sampai hari Tasrik karena ada beberapa tempat pemotongan kayak masjid, mushola dan pondok pesantren gitu atau komunitas atau RT RW sekarang juga motong itu keadaannya tidak hari pertama, Di hari berikutnya, hari berikutnya atau lusa begitu. lusa gitu karena kan memang secara syariat kan kita boleh sampai hari Tasrik kan Iya, gitu. Nah, kita periksa sampai jadi pemeriksaan daging dan jeruan itu sampai 4 hari. Hari H kemudian Tasrik hari ketiga. Oh begitu. Untuk pemeriksaan sebenarnya ada istilah kita, ada pemeriksaan antemortem dan postmortem. Antemortem itu pemeriksaan sebelum dipotong, Iya. yang meliputi pemeriksaan kesehatan seperti sekarang ini. Kemudian pemeriksaan postmortem itu setelah dipotong. Nah, itu untuk memastikan daging dan jeroan itu aman, sehat, layak. Karena biasanya penularan penyakit juga bisa melalui daging yang sakit tersebut. Karena apa ya? Ada lava ya atau apa sih? Ya, ada. Jadi sebenarnya kita ini kalau penyakit yang non zoonosis tidak begitu berbahaya buat manusia, tapi yang kita antisipasi adalah penyakit yang bersifat zoonosis. Artinya penyakit itu bisa menular dari hewan ke manusia. Seperti kalau di sapi antrak. Antrak ya? Antrak. Itu Tapi zoonosis ya? insya Allah Kabupaten Tangerang masih aman. Kemudian kalau penyakit yang perlu kita waspadai, ini karena rutin setiap hari kita juga melakukan monitoring untuk peternak. Sebenarnya di Kabupaten Tangerang jujur masih kita akui adanya beberapa kandang yang sapinya terkena sakit PMK dan LC masih ada. Makanya kemarin Pak Bupati pesan tolong ini dijaga betul biar penyakit yang di sapi itu tidak menular kemana-mana. Artinya bisa dilokalisir dan dia tidak boleh dijual. Oke, dilarang untuk diedarkan, Ya, dilarang, begitu ya. betul. Nah, untuk penyakit Pak Dokter, kalau di beberapa tahun sebelumnya kan ada antraks dan PMK ya. Ya, Tahun ini nampaknya landai ya Pak Dokter ya. Agak lumayan terkendali karena memang kita rutin setelah ada kasus PMK di 2022-2023 itu kita vaksinasi cukup full, Oh, masif ya masif. vaksinnya. Ya? Jadi saya sering cerita bercandanya gini, kita vaksin sapi tahun 2023 itu 23.500 ekor. Kalau kita vaksin COVID, masyarakat cuma dikumpulin di aula. Iya. Mau 1.000 orang juga langsung jus begitu. Langsung, Tapi begitu kita vaksinasi sapi, sapinya di ladang, sapinya di sana. Lagi Jadi sehari dapat 50 ekor itu udah sampai, waduh gak karu-karuan kalau itu. bahasa Sundanya lagi diangon. Lagi angon, ya benar-benar. Kejar-kejaran sama hewan. Betul. Dan kalau Iya. penyakit yang antrak tadi Mas Andri sebutkan tidak ada. Di kita tidak ada. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ada. Jadi yang perlu kita waspadai sebenarnya hanya penyakit PMK dan LSD. Tetapi biasanya setelah pemotongan itu muncul yang penyakit cacingan. Oh, Ada cacing hati. Oh, yang gitu. tadi Andri Cacing bilang hati, ya, seperti lava di Iya, daging sebenarnya seperti itu ya. iya. Gitu. Oke. Cara nge-trackingnya gimana sih Dok? Kan tentu pada saat Idul Adha kebutuhan hewan kurban meningkat ya. Iya. Itu bisa mendatangkan dari beberapa daerah di Iya. Kabupaten Tangerang, apalagi masyarakat di kita kan cukup padat. Iya. Itu cara nge-trackingnya gimana Dok? Jadi sebenarnya kalau mereka itu tertib semua,
tapi sayangnya mereka juga tidak tertib. Sebelum hewan itu masuk, misalnya hewan dikirim dari Pacitan Pacitan. untuk dijual di Tangerang. Iya. Seminggu sebelumnya dia harus sudah membuat surat izin pemasukan. Itu yang ngasih izin provinsi. Provinsi Provinsi Banten. Banten. Oke. Ditujukan Provinsi Banten, nanti daerah tujuan kayak Kabupaten Tangerang mengeluarkan rekomendasi, oh boleh masuk. Oke. Nah, ini kita sudah melalui sistem aplikasi namanya ISIGNAS, Informasi Sistem Kesehatan Hewan Nasional. Jadi begitu dari sana dapat surat keterangan kesehatan hewan, melalui aplikasi ISIGNAS, dia daftar mau masuk ke Tangerang, udah ditangkap di sini. Itu lewat Banten dulu. Banten Provinsi dulu. Ya. Dan ini sudah kayak OSS lah Iya, modelnya. iya, iya. Jadi aplikasinya sudah tidak ketemu kita, tapi kita ada nanti dokter yang menangkap. Jadi nama saya itu tercantum di sistem itu. Nanti misalnya, oh saya yang kenal dokter Joko misalnya gitu. Dan diklik nama saya. Oh gitu. Sama ya. Nanti begitu hewan itu sudah masuk ke sini kita periksa. Harusnya hewan itu kalau di kita ada sistem karantina. Karantina dulu. Karantina, hewan yang masuk dari luar masuk ke satu daerah itu harus hewan yang karantina. Berapa lama biasanya, Dok? 14 hari. 14. 14 hari. Oh, sama seperti manusia ya, 2 Manusia, mingguan ya. cuman di kita ini ya jangankan yang berizin begitu Iya, gitu. iya. Itu agak Yang sulit ngajuin sekali. izin aja kayaknya Betul. jarang ya, Tetapi Dok, ya? kami tidak boleh menolak dan tidak boleh melakukan tidak memeriksa hewan itu karena sudah di Kabupaten Tangerang. Cuman kita himbau pada mereka tolong dijaga. Karena apa? Saya sering sampaikan pada mereka, kalau ada hewan yang masuk ke Tangerang kemudian membawa penyakit dari luar, kita yang babak belur. Betul. Kita yang kena getahnya itu. Kayak PMK kemarin itu luar biasa, baik dari sisi tenaga, pikiran, anggaran pun juga luar biasa. Anggaran keluar lagi untuk Banyak. penanggulangan. Banyak gitu. SDM-nya juga dikerahkan semua ya, Dok. Jadi kadang saya di depan mereka itu bilangnya, saya itu kalau ada apa-apa dengan kesehatan hewan saat kurban, saya yang diponggal panggil pimpinan tuh kan gitu. Iya, yang tanggung Uang jawab. harus keluar ekstra. Betul. Gitu. Dan kerjaan kita itu bisa nggak tidur 2 hari 2 malam itu. Gitu. Nggak Kalau- tenang ya? Iya bener. Tenang, gitu. Ya, tapi untuk kepentingan masyarakat luas Iya, ya, Pak Dokter ya. betul, ya. Berarti sepenting itu ya pemeriksaan hewan sebelum masuk ke Iya. wilayah Kabupaten Tangerang. Kalau sesuai SOP-nya seperti Pak Dokter yang bilang tadi, insya Allah semuanya bisa terkontrol ya. Biasa. Jadi dengan 66 petugas dari Dinas Pertanian Pangan yang sudah kita latih, kemudian dibantu oleh teman-teman PDA yang 30 dokter hewan itu, kita sebar di 29 kecamatan. Satu kecamatan ada 2 atau 3 petugas. Iya. Nanti akan periksa satu-satu. Setelah nanti diperiksa, hewannya kan diberi tanda sehat seperti ini. Oh, Tanda sehat ini. Jadi sekarang masyarakat sudah tahu Pak Andri. Masyarakat itu sudah tahu kalau mau membeli hewan kurban yang harus ada penengnya. ini. Pen ini sebagai tanda. Berarti ini udah validasi sehat. Ya, sehat. Kemudian tempatnya lapak penjualan kita kasih. Ada stiker ini. hewan Ini di sudah tempat penampungan. sudah kita periksa gitu. Jadi tempat itu sudah kita periksa. Masyarakat sudah tahu. Jadi kalau ada lapak, mereka mau jual beli kambing misalnya gitu. Kok Kalau nggak ada ini stikernya? mereka ragu. Mereka mau beli. Mendingan nggak usah dibeli Nggak beli gitu ya. gitu. Dan memang saya himbau. Oke. Seperti di tempat-tempat sosialisasi atau di podcast seperti ini, saya himbau masyarakat kalau beli hewan di lapak-lapak pinggir jalan di kandang, kalau tidak ada stiker ini jangan dibeli. Misalnya kandangnya tidak layak, apakah ditempeli tidak sehat atau tidak dikasih stiker? Kalau ini bukan bicara ke kandangnya, Pak Andri. Jadi bicara ke hewan sehatnya. hewannya. Kalau kandangnya mohon maaf, ya memang kalau kandang itu relatif ya, Betul. relatif. Jadi Gimana alokasinya ya, Pak Dokter? ada beberapa kandang yang memang bagi kita kurang representatif, tapi ternyata justru sapinya kok bagus-bagus begitu kadang gitu. Sehat Ya. gitu ya. Ini yang kita tadi adalah kesehatan hewannya. Oke. Ya. Berarti kalau yang tidak sehat itu tidak diberikan? Sudah berikan tanda sehat ini dan kalau tempatnya tetap sudah diperiksa kan ini. Cuma yang sudah hewan diperiksa. tidak sehat kita Nggak minta dikasih disingkirkan, label. ya. Hmm. Jadi ada yang sering kejadian, Pak Andri. Jadi mereka itu karena pedagang dan untuk kadang istilahnya nggak mau rugi. Iya. Syarat sahnya hewan kurban itu 1 sehat, 2 tidak cacat dan cukup umur. Itu. Cukup umur ini kadang dikelirukan sama mereka dan kadang mohon maaf agak sedikit mereka bohong. Dicukup-cukupin. Ya, cukup-cukupin. Kalau kita periksa misalnya, loh ini umurnya belum masuk nih, Pak. Ini emaknya ke sini, masa anaknya nggak ikut. Ya begitu. bahasanya begitu. Bahasa begitu. Cuman nanti kalau lengah dijual. Iya. Kan ada beberapa nih, kayak orang mau kurban, kadang cuma telepon ke DKM. Ya, Pak saya mau kurban Pak atas nama Pak Andri misalnya gitu. Tolong dibelikan. Lah ini riskan sebenarnya ini. Karena nanti DKM juga cuma telepon ke pedagang. Pedagang ditelepon, Pak minta kambing harganya 3 juta. Dikirim itu. Nah, Tanpa kita dikirim tahu ya. itu kadang mohon maaf dikirimnya malam misalnya gitu. Pinjang nggak tahu. Biar nggak kelihatan Gitu. Nggak kelihatan, iya. Gitu. Sebenarnya saya sering katakan gini, mohon maaf kita sama bapak-bapak semua itu
itu punya tanggung jawab yang luar biasa. Betul. Itu kaitannya dengan Masyarakat ibadah luas ya. masyarakat. Heeh. Sekarang kalau masyarakat sudah niat ibadah, sudah beli, ternyata hewannya tidak masuk syarat sahnya, mereka Iya. tidak diterima loh ibadahnya. Itu tanggung jawab kita. Padahal untuk membeli hewan kurban sendiri masyarakat sudah ada yang menabung. Betul Ya itu. Pak ya, udah Betul, mempersiapkan iya. sejauh mungkin gitu. Ada saran nggak Pak Dokter untuk masyarakat yang hendak membeli hewan kurban secara umum yang iya. bisa dipahami oleh masyarakat? Satu, pastikan hewannya sehat. Sehat. Dengan tanda peneng yang ada di kita, yang Sesimpel itu diberikan ya. mereka, Heeh. pasti hewannya sehat. Iya. Kemudian tempat, pastikan tempatnya sudah diperiksa, udah ada stikernya. Yang stiker ini ya Iya. tadi sudah diperlihatkan. Kalau ya. memang bisa, periksa sendiri terkait dengan satu kesehatannya, yang kedua terkait umurnya, kemudian tidak cacat, dan satu lagi memang syaratnya itu tidak kurus. Tidak kurus. Tidak kurus sebenarnya itu. Sebenarnya itu bagi kita bukan syarat yang mutlak gitu, tapi masyarakat tahu kalau masa sih Pak Andri kurban hewannya begitu gitu. Iya. Secara psikologis juga mempengaruhi ya Pak Dokter ya. Gitu. Dan kalau terkait dengan cacat ini sebenarnya masih agak jadi pembicaraan di lingkup ulama. Ulama ada yang mengatakan bahwa cacat itu ketika tidak mengurangi jumlah daging yang dihasilkan tidak apa-apa. Menurut para ulama. Karena gini, mereka datang dari daerah asal pakai mobil. Iya. Kemudian biasanya kalau kambing itu kan tumbuk gitu, Iya, susun kan, ada 2-3 susun itu. Yang dari atas itu kan nggak mungkin digendong, dia pasti disuruh turun sendiri kan. Nah begitu dia lompat itu kakinya mungkin agak sedikit patah atau apa gitu. Fraktur. Iya, ada juga yang patah itu karena cara merobohkannya salah. Cara merobohkan pada saat hendak dipotong. Jadi ini ada pelatihan kita di hari pertama, kedua, ketiga awal itu. Pelatihan untuk DKM itu adalah pelatihan untuk tata cara perobohan dan pemotongan. Bayangkan perobohan itu ada satu ada triknya ya. Ada triknya. Karena hewan kalau dirobohkannya sembarangan, kemudian satu cacat atau kakinya patah atau stres, itu akan bahasanya akan mengurangi kualitas daging. Ada. Sampai kemarin Pak Bupati juga nanya tuh di rapat gitu. Memang benar itu. Betul Pak, dijelasin. Karena memang ada satu zat glikogen itu dia akan mempercepat pembusukan. Kemudian dia juga kadang darah tidak mengalir sempurna. Oh, jadi nggak seger lagi gitu. Atau proses namanya ada proses rigor mortis. Rigor mortis itu kalau tahu kekakuan. Hewan setelah mati atau kita, mohon maaf, setelah meninggal kan kaku tuh. Nah, itu proses terganggu. Ketika terganggu berarti dagingnya juga kualitasnya kurang. Gitu. Sampai karena jadi bahan bercandaan kemarin terdapat. Benar itu ya, gitu katanya. Nah, kita ada cara-cara untuk perubahan. Menghindari hal itu ya. Iya, jadi cara-cara perubahan kalau sapi kan di kita ini kadang ditali kaki, tali bawah. Sebenarnya bukan kayak gitu. Jadi justru ada simbol kayak metode Barley itu kita cuman dikasih tali, ada tali dari atas leher, kemudian masuk ke kaki kan depan kanan kiri, ke belakang ke kiri. Nanti begitu udah ditarik aja gitu, jatuh sendiri. Ya, gini ya, pasti ngembang kiri kanan ya. Enggak, karena ada situ ada kekakuan di kalau kemarin Pak Bupati di dalam selangkangan sapi itu begitu ditarik gitu, dia kayak kaku gitu. Jadi dia jatuh sendiri. Kayak lemes di situ di situ. Kemudian kalau kambing sebenarnya lebih gampang. Ini juga justru yang sering masyarakat tidak tahu, begitu kambing udah langsung seenaknya aja gitu. Kambing itu aja ya. Kayak digendong gitu, caranya untuk merobohkan lebih gampang. Kaki yang misalnya gini, posisi kita rebah kanan. Rebah kanan itu berarti yang sisi kanan di bawah. Itu kaki yang kanan kita tarik ke atas, jadi disilang ke atas gitu. Itu langsung ditidurin itu bisa. Langsung. Tidak ditali kalau gitu. Hewan kecil ini ya Dok ya. Kalau sapi digituin mah diseruduk nanti ya. Ini ada salah satu cara untuk perubahan itu memang diutamakan. Karena tadi kalau hewannya dalam posisi stres karena dikejar-kejar atau banyak kualitas daging Makanya saran kita sebenarnya Mas Andri, kalau pemotongan kalau bisa mungkin di RPH, ruang potong hewan. Karena itu tempat yang memang representatif dan memang sudah memenuhi standar kita. Kalau kayak di RPH itu ada modelnya stunning atau pemingsanan. Jadi ini sudah melalui fatwa MUI bahwa hewan yang mau disembel itu boleh dipingsankan dengan cara ditembak otak kepalanya itu, ditembak itu dia hanya pingsan aja. Bukan. Itu kalau nggak dipotong 5 menit udah bangun lagi dia. Lagi. Jadi karena pingsan aja gitu. Itu sebenarnya bagi kita ada unsur keserawan. Keserawan itu animal welfare. Jadi
ke apa ya, peri kehewanannya. Bukan ke kemanusiaan Nah, tapi peri ke hewanan kehewanannya. gitu Itu ya. kita ada undang-undangnya. Kalau Oh, masyarakat itu memotong dengan seenaknya gitu atau justru kelihatannya brutal ya, iya Dok ya. brutal. Oh, ya. Tapi ini kan karena saya sering melihat tuh video itu, tukang stunningnya itu memang gayanya gaya preman gitu. Jadi dia Oh, merokok apa gitu. Padahal itu sebenarnya biasa gitu. iya Kalau iya. dilakukan orang kita biasa yang tanda biasa ditembak kiri nyetak pakai peluru gitu ya. Iya, Tembak itu bukan ditembak tor gitu enggak. Jadi bukan. ada peluru yang bisa ngancem Bahasanya gitu. Iya, ditembak, ditembak di tapi peluru yang prosesnya bisa tidak. ngancem gitu. Nah, dia Untuk membuat pingsan pingsan, ya. iya. Setelah pingsan disembelih. Itu kalau nggak disembelih 5 menit bangun lagi itu. Bangun lagi. Lah Oh, nanti cepat ya cepat ininya kalau ya. itu. Tapi bukan obat ya, Dok ya? Bukan nggak Efek boleh kejut kalau berarti ya? efek kejut. Efek kejut ya? Iya, efek Oh, kejut. oke. Nggak boleh kalau Ini pada nyimak soalnya nanti pada jadi jagal semua nih. Lagi udah ngincer bagian yang lain nih di hewan kurban nih. Untuk stamina katanya, Dok. Oke, berarti emang sekompleks itu ya untuk hewan kurban ya, iya, Dok? betul itu. Oke, dan untuk ini, Dok, apa pelatihan-pelatihan itu? Iya. Itu semuanya yang mendaftarkan atau memang didatangin aja? Kami biasanya undang mereka melalui kecamatan. Oh, nanti kecamatan yang distribusi Kecamatan yang siapa-siapa. distribusi siapa. Karena itu kan satu DMI, Dewan Masjid Indonesia sama DKM biasanya. Kita bagi satu kecamatan ini kalau ini dapat kurang lebih 3 orang, 3 perwakilan. Ada yang 4, ada yang 3 gitu kan. Total kemarin yang mengikuti pelatihan dari kecamatan untuk apa? Tempat pemotongan itu ada 90 orang. 90 orang ya. Dan itu biasanya ada stiker gede gitu yang apa gambar-gambar cara merobohkan ada, Iya. cuman nggak saya bawa. Tapi Oh, nanti di tempat-tempat pemotongan kita kasih itu satu-satu. Jadi biar tahapan-tahapannya seperti pertama apa? ya caranya gitu, motong, cara SOP-nya lah merobohkan, ya. cara motong begitu. Karena kalau motong itu sesuai dengan syariat Islam itu sebenarnya sama. Ihsan. Bisa. Jadi tenangkan hewannya dan tajamkan pisaunya. Makanya kadang kalau kita motong terus kayak bahasanya diekek-ekek Oh, gitu itu ya. kasihan ya. Itu nggak boleh. Jadi kalau apa tarikan yang kedua ketiga setelah dia lepas, setelah pisaunya lepas dari Leher. leher itu beberapa ulama mengatakan itu udah haram, itu udah bangke, Oh. udah bangke gitu. Jadi Jadi sekali. pisau tidak boleh lepas. Oh, Kadang ya, kalau tetap harus ada 2 kali itu kita bisa juga namanya koreksi. Jadi begitu koreksi itu kita sudah terlanjur lepas nih misalnya. Cuman ternyata ada saluran yang belum putus. Jadi di leher itu ada kurang lebih 6 saluran. Satu saluran makan, Pembuluh darah ya. kemudian ya 2 saluran apa trake, kemudian 3 saluran darah. Jadi ada 6. Itu harus kepotong sekali. Dan itu jaraknya deket. Jadi nggak kok harus nggak iya. Begitu sekali dia motong pas gitu, sekali kepotong. Tapi emang saya pernah lihat, Dok, yang tata cara penyembelihan itu yang mungkin udah profesional ya. Iya. Emang sekali dan Betul, langsung sesuai syariat gitu. Iya. Tapi pernah juga lihat yang sampai aduh, Kita kasihan kadang. iya begitu. kasihan. Ya. Karena mereka yang profesional juga kayak yang kita ada namanya juru sembelih halal. Juru sembelih halal itu kabupaten juga banyak. Tapi mereka kan bertarif kalau juru sembelih halal kan. Makanya mereka itu hanya datang untuk motong. Satu tempat dia motong 5 pergi lagi. Oh, gitu. bukan untuk ngituin dagingnya Bukan. ya, Nah hanya itu untuk pelatihan motong juga aja. lumayan tuh. Pisaunya pun juga hitungannya dari 10 juta banyak. Jangan Khusus salah. ya? Pisau untuk motong sapi itu bisa harganya puluhan juta. Oh. Kalau saya sih lihatnya ngambil aja di dapur di asal lagi gitu, Dok. Ternyata Betul, ada betul. khusus. Ada khusus. Oh, ada spesifikasi tertentunya juga ya. Iya, sebenarnya kalau hewan besar, hewan kecil juga memang beda-beda. Nggak mungkin kambing apa ukuran 25 kilo terus pisau yang panjang gitu, potong sapi itu kasihan juga mereka. Bukan juga sapi misalnya Iya. gedenya hampir 1 ton terus pisaunya pisau dapur ukuran segini pisau gitu, gitu. Kita menghindari menyiksa hewan Iya, itu sendiri ya Makanya itu esensinya. katanya di syariat pun juga disampaikan bahwa tajamkan pisaunya dan tenangkan hewannya. Gitu. Baik, tips yang lainnya, Dok, atau mungkin ada saran-saran kepada Saya justru masyarakat? mau bicara ke arah daging. Mm-mm. Daging hasil potongan hewan kurban itu kadang masih banyak masyarakat yang belum paham. Satu, tempat yang mau dipakai untuk membagi, tolong dibersihkan dan diberi alas. Oke. Alas pun jangan sembarangan alas gitu. Yang kedua, daging dan jeroan dipisah. Daging dan jeroan Iya, dipisah. kadang kita masih lihat itu. Iya, Ini iya. ada apa daging, kemudian ada yang bekas usus misalnya campur di situ, itu nggak boleh. Karena yang dari jeroan itu kontaminan, dia lebih cepat menerima bakteri dari luar. Pembusukannya cepat ya, Dok ya? Betul, cepat sekali. Yang ketiga, plastik pembungkus untuk dikirim ke mustahid, itu orang plastik yang tidak berwarna lah gitu. Karena kalau berwarna itu
kadang itu sudah kita mikirnya oh itu sudah bekas limbah yang baunya sudah Betul. macam-macam, plastik hitam, plastik merah itu mohon maaf loh ya ini dia. Iya. Tapi kalau plastik bening enggak. Heeh. Bahkan di beberapa tempat sudah pakai daun. Ya daun jati Pakai ya. daun jati. Daun Enggak, jati kalau itu itu bagus tuh, lebih wangi juga. Cuman sama petugas di pemotongan. Biasanya mereka itu datangnya berombongan. Ada satu keluarga, Mm-mm. motongnya kambing satu, tapi yang datang 10 orang. Lu ya itu semua gitu. Jadi bayangkan kalau hewan itu begitu melihat kerumunan orang tuh stresnya tinggi. Stres. Iya. Makanya banyak ngamuk ya. Ya banyak Bener ngamuk ya. gitu. Kemudian kalau hewan itu kalau mau dipotong sebenarnya dipisahkan dari yang tidak dipotong. Jadi jauh sebenarnya. Jadi misalnya ada kandang pengistirahatan misalnya gitu, itu jaraknya sekitar 20 meter lah gitu. Tempat potongnya jauh dari situ. Jangan sampai Jadi bawa terekspos satu-satu misalnya. langsung. Kayak kita nunggu giliran misalnya saya mau podcast, masuk dulu Pak, Iya. nunggunya di luar misalnya begitu. Sama. Biar nggak Kemudian terekspos ya dok ya. iya, biasanya kalau yang Di jatuh satu tempat. satu tempat. Mm-mm. Yang jatuhin itu terus ada saya banyak gambar-gambar itu. Karena memang dia susah dijatuhin, itu ditindin bareng-bareng. Anak-anak ikut nindin gitu biar Allah. nggak kemana-mana gitu. Itu luar biasa. Tingkat stresnya tinggi banget gitu. Kemudian pastikan bahwa hasil potongan kayak daging dan jeroan tadi dicek oleh kita. Jadi memang kan ada kelihatan kayak cacing hati itu, Iya. kelihatan bagus. Merahnya merah tengguli, merah hati gitu. Tapi begitu dibelek ada cacing. Ada cacingnya. Tapi sebenarnya ini pun kalau kita sering gini Pak, tolong ini tidak dibagi ke mustahid karena ini memang mengandung cacing. Mm-mm. Tapi kalau petugas sendiri mau dengan direbus dan dihilangkan di tempat cacingnya nggak masalah. Oh yang penting Nggak dibersihkan apa-apa. dulu. Ya, Iya. ya. Kalau indikasi daging yang mungkin nular itu kan kita tahu ya gitu. Hmm. Tapi kalau yang hati begitu mah nggak apa-apa. Tapi biasanya lah enggak lah Pak, daging juga banyak, buang aja gitu. Nah, buang pun juga kita harus hati-hati loh Mas. Kalau buang nanti kita tidak awasi, Heeh. ya diambil orang lagi. Iya Terjadi sih. seperti itu. Iya iya. Kan tidak benar-benar. semua orang dapat bagian nih. Heeh. Maaf nih. Masyarakat yang nggak dapat bagian kadang datang itu ada ini ada Iya, ada ampela gitu, sisa-sisa apa, gitu. diambil gitu. Iya benar. Jadi kita pastikan daging yang dibuang itu dikubur. Hmm. Atau kalau perlu saya tempat cucian jeroan biasanya kan mereka nyucinya di saluran air itu. Hmm. Itu juga boleh, itu penyakit kemana-mana itu. Iya Saran- gabung ya dok. Iya, ya? saran kita nanti dipakai apa lubang, Hmm. jadi lubang gitu. Satu kemudian tempat aja. Satu tempat. Nah untuk buang daging atau jeroan yang tidak sehat dibuang itu juga. Nanti ditanam, Kubur. dikubur. Itu baru aman banget. Iya. Gitu. Kemudian Tidak terkontaminasi ke rumah tangga Iya, atau ke betul. tempat umum ya. terus kita kasih waktu setelah hewan dipotong itu maksimal 6 jam daging harus sudah sampai ke penerima. Harus didistribusi langsung. Distribusi langsung. Harus Nggak sebelum bisa 6 jam. Ya sebelum 6 jam. Kalau sudah 6 jam sudah kontaminan karena di luar semua. Bakteri segala macam ya dok. Beda dengan di Masjid-Masjid Pak Istiqlal. Heeh. Dia punya freezer tuh. Oh iya. Makanya dipotong sekarang, besok kuponnya baru Distribusi. ditarik atau baru diambil kan gitu. Heeh. Kalau di kita kan nggak ada sistem kupon. Hmm. Jadi misalnya motong pagi jam 8 atau jam 9. Ya maksimal jam 3 udah terjadi semua. Jadi aman gitu. Itu untuk daging ya, Ya. yang harus diperhatikan karena dikonsumsi langsung kepada Betul, masyarakat. ya. Tapi ada punya pertanyaan yang setiap tahun dipertanyakan oleh masyarakat. Ya. Kenapa daging hewan kurban itu kalau dibikin steak Ya. itu rasanya beda, Pak Dokter? Ini sebenarnya terkait dengan teknik. Makanya kadang kita tuh ngakuin kekurangan dibanding negara-negara Amerika betul. Hmm. Karena mereka cara SOP-nya itu benar. Pemotongannya. Pemotongan. Oke. Jadi jangan salah. Cara motong yang benar itu menentukan kualitas daging. Ya itu Mas Andri. Hmm. Mas Andri mohon izin. Pernah beli daging yang untuk steak misalnya gitu. Ya. Itu yang daging frozenan. Daging sama daging yang dibeli di pasar. Itu Iya. kualitasnya beda. Beda Beda ya. itu bukan karena kualitas daging ya, bukan. Heeh. Dia kadang lebih alot, lebih kenyal. Heeh. Karena memang mohon maaf, Teksturnya. Iya. darahnya tidak mengalir sempurna. Terus dia cara perlakuannya juga berbeda gitu. Tapi bagi kami kalau untuk itu masyarakat itu kadang daging yang empuk atau enggak karena pas momen hari raya Idul Adha, wah ini dapat daging gratis misalnya gitu. Iya. Itu seneng aja gitu. Iya. Cuman untuk mengarah ke sana memang ya tadi kita motongnya harus di RPH. Oke, jadi yang mempengaruhi adalah cara pemotongannya. Pemotongan ya. Bisa jadi juga apa yang dikonsumsi sama si hewan Iya. yang dikurbankan Benar, itu. iya betul. Gitu ya. Kalau di luar negeri kan ya sekarang tuh distribusi sapi yang paling tinggi itu ada di negara Australia ya, Ya, Australia sama New Zealand. sama New Zealand. New Zealand. Tapi kalau yang mau top ya ada di Jepang ya, Betul. A5. Betul. Daging sapi A5. Pak Dokter, Ya. tahun ini seatensi apa sih Pak Bupati terhadap pendistribusi Saya hewan kurban? bersyukur dan berterima kasih punya pimpinan yang sangat peduli dengan semua sektor termasuk sektor peternakan kesehatan hewan.
karena Pak Bupati concernnya ke masyarakatnya. Bahwa masyarakat tahun ini kalau kurban itu kan bahasanya pesta. Pesta Pestanya masyarakat ya. masyarakat karena yang kurban kita pun juga bisa menikmati dagingnya gitu. Pak Bupati concern sekali karena ini menyangkut masyarakat banyak. Ibadah kurban itu ibadah yang harus sempurna semuanya. Dan itu tanggung jawab bersama. Pak Bupati juga punya tanggung jawab, saya punya tanggung jawab, masyarakat juga punya tanggung jawab. Yang tadi yang sampaikan, syarat sahnya hewan kurban itu menjadi tujuan utama mereka untuk berkurban. Bayangkan mereka sudah mengeluarkan duit untuk beli, menabung bertahun-tahun, kemudian bisa beli hewan untuk kurban. Tahu-tahu sahnya tidak, gitu. Syarat sahnya tidak masuk. Nah, Pak Bupati berharap kita bareng-bareng untuk mengerjakan tugas ini. Sampai tahun ini saya juga bersyukur sekali. Kemarin di Forkopimda Pak Bupati berharap semua kepala OPD ikut serta dan sampai terjun langsung. segitunya? Iya, terjun langsung untuk melakukan pengecekan. Atensi langsung dari Pak Bupati. Perintah Bupati. Semua kepala OPD harus ikut mengawasi. Ya, mengawasi. Wow. Kita bagi menjadi 10 tim, 10 tim untuk lokasi, 10 lokasi. Yang pertama dipimpin Pak Bupati, yang kedua dipimpin Bu Wakil, yang ketiga dipimpin Pak Sekda, kemudian bergilir ke Pak Asisten, kemudian sama ke Pak Staf Ahli. Dan juga ada kepala OPD yang menjadi koordinator di lokasi itu. Kita terjun di 10 lokasi. Kita mulai hari besok, hari Kamis, Jumat, sama Senin, Selasa. 4 hari itu di 10 lokasi kita bagi. Semua pimpinan ikut terjun ke lokasi untuk memastikan hewan kurban yang distribusi ke masyarakat aman ya Pak Dokter ya. Ini menunjukkan bahwa begitu besarnya perhatian Pak Bupati terhadap masyarakat yang melaksanakan kurban. Jadi beliau pesan betul, wanti-wanti betul, hewan yang dijual di lapangan harus benar-benar sehat, harus dipastikan sehat. Kemudian nanti di pemotongannya juga harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai motongnya salah, gitu sampai begitu. Memenuhi syariat gitu ya. Syariat. Karena itu tadi orang-orang yang udah nabung dan bekerja keras untuk bisa berkurban di tahun ini, khawatirnya apa yang dia lakukan itu kayaknya kurang sempurna begitu ya. Betul, karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan. Tapi alhamdulillah Kabupaten Tangerang bersama dengan Pak Dokter selalu mengawasi, karena setiap tahun, setiap Idul Adha begitu, Pak Dokter ini selalu talkshow di Tangerang Radio untuk memberikan informasi dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ya, untuk memastikan hewan kurban ini layak untuk didistribusikan kepada masyarakat. Ada himbauan terakhir untuk sesi podcast kali ini Pak Dokter? Pertama, sampaikan kepada masyarakat yang akan membeli hewan kurban, pastikan bahwa hewannya sehat, cukup umur, kemudian dibeli di tempat yang sudah diperiksa oleh petugas dari Dinas Pertanian, kemudian juga sudah ada tanda sehatnya. Kemudian untuk tempat pemotongan tolong disiapkan, kemudian dibersihkan. Tidak banyak masyarakat yang ikut di situ, tunjuk panitia tidak usah banyak-banyak. Kemudian nanti kalau ada petugas dari dinas datang, mereka adalah memastikan bahwa hewan yang sudah dipotong itu dagingnya asuh, aman, sehat, utuh dan halal, kemudian tidak mengandung bibit penyakit yang bisa menular manusia gitu. Kemudian yang terakhir saya sampaikan terima kasih untuk Mas Andri dan timnya yang sudah mengundang kami. Ini support yang luar biasa, masyarakat akan lebih banyak yang tahu terkait dengan pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini gitu. Bahwa tidak dibiarkan autopilot, tapi ada tahapannya, pemeriksaannya, pelatihannya, pengawasannya begitu ya, dari dinas terkait, dalam hal ini di bawah dari teman-teman Pak Dokter Joko. Ya, kami sebulan lebih mengerjakan tugas ini, dan insya Allah kami berharap masyarakat di Payung Tangerang berkurbannya aman gitu ya, aman, kemudian tidak ada efek yang ditimbulkan dari gitu. Amin. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama Pak. Semangat terus. Siap. Ya, kalau misalnya ada update-update yang bisa disampaikan, bisa berkabar biar bisa kita langsung informasikan kepada masyarakat. Dan teman-teman, terima kasih sudah menonton acara yang penuh dengan informasi, edukatif, dan juga menambah wawasan Anda. Yang tadinya cuma tahu bisa jadi lebih tahu setelah nonton Podstek. Saya Andri dan Pak Dokter Joko mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.